Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita untuk menuntut ilmu, dan ilmu merupakan asas atau dasar orang itu beramal, karena bagaimanapun manusia akan dihisab oleh Allah Ta'ala semua perkataan dan semua perbuatannya. Maka beruntunglah apabila orang itu berbicara didasari dengan ilmu, dan beruntunglah pula apabila orang itu beramal didasari dengan ilmu. Karena perkataan apapun yang apabila jatuh kepada perbuatan syirik, maka kita berbuat dosa kepada Allah Ta'ala. Demikian juga perbuatan apapun yang manusia jatuh kepada syirik atau bid'ah atau maksiat, maka manusia akan menanggung dosanya. Oleh karena itu dengan menuntut ilmu din, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang difahami oleh pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum dan para generasi sesudahnya, inilah yang akan mengantarkan kita untuk lebih banyak mengetahui daripada yang tidak diketahui. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas kitab Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya, yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Sedangkan babnya yang akan kita bahas, asyirku billahi fil lafzi, menyekutukan Allah dalam bentuk perkataan. Menyekutukan Allah dalam bentuk perkataan. Dan ini perlu menjaga lisan kita, jangan sampai keluar kata-kata yang kata-kata itu menyekutukan Allah Ta'ala. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi berkata, wa minasyirki bihi subhana, termasuk orang itu menyekutukan Allah Ta'ala, asyirku bihi fit talaffudhi, syirik di dalam pembicaraannya, syirik di dalam perkataannya. Contohnya apa? Kal halfi bi ghairi, seperti orang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Hanya demi bapakku, demi malaikat, demi nabi, wal ka'bati, demi Ka'bah, maka ini adalah syirik. Syirik di dalam perkataan, karena lisan kita yang bicara. Jadi sumpah adalah bagian daripada ibadah. Sumpah itu dibutuhkan apabila orang itu dia belum yakin di dalam perkataannya atau untuk menjelaskan perkara yang sangat penting. Maka sumpah berarti menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran perbuatannya atau perkataannya. Maka orang yang bersumpah kepada selain Allah berarti menjadikan selain Allah setara dengan Allah di dalam menyaksikan amal atau perbuatan kita. Oleh karena itu orang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia musyrik. Walaupun toh para ulama mengatakan itu syirik kecil, namun namanya syirik tetap bahaya. Karena Allah berfirman, barang siapa yang innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Orang yang mengutukan Allah Ta'ala maka diharamkan dia masuk surga. Dan Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan. Ya, jangan sampai kita bersumpah dengan menyebut nama selain Allah.
Maka sumpah kita adanya menyebut wallahi, yang carinya demi Allah, atau billahi, yaitu demi Allah, atau tallahi. Jadi billahi, wallahi, tallahi, atau waimullahi. Maka ini sumpah yang disyariatkan di dalam Islam. Adapun demi bapakku atau haram atau mati saya, maka ini tidak bersumpah dengan menyebut nama Allah. Maka orang yang tidak bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia istighfar dan kembali bersumpah dengan menyebut nama Allah. Mana dalilnya bahwasanya bersumpah menyebut nama selain Allah itu syirik? Kama rawahul Imam Ahmad, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan juga Abu Dawud, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairi llahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia adalah musyrik, maka dia telah menyekutukan Allah dengan makhluknya. Wa sakhahahul Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim, wa Ibnu Hibban, dan oleh Ibnu Hibban. Jadi derajat hadisnya adalah sahih, dan hadis sahih menjadi hujjah atau menjadi alasan bagi kita semuanya. Contoh yang lain syirik dalam perkataan. Wa min dzalika qaulul qail lil makhluqi. Di antara syirik perkataan ini ada orang yang berkata kepada makhluk, maknanya berkata kepada manusia, Masya Allahu wa syi'ta. Ini dikehendaki oleh Allah dan kamu kehendaki. Ya. Jadi ini dikehendaki oleh Allah dan kamu kehendaki. Kalimat dan. Jadi dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh manusia. Maka ini adalah perbuatan syirik. Faqad sabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka telah ditetapkan sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qalahu rajulun. Ada orang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta ya Muhammadu. Wahai Nabi, ini telah dikehendaki oleh Allah dan kamu kehendaki. Ini dikehendaki oleh Allah dan kamu kehendaki. Kalimat dan itu menunjukkan lil jam'i, sekutu. Saya dan si fulan sekutu sama. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah seorang sahabat yang mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, ini telah dikehendaki Allah dan kamu kehendaki wahai Nabi? Jawabnya beliau aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu mau menjadikan saya ini tandingan bagi Allah Ta'ala? Jadi beliau tidak bangga dengan disebutnya itu, tapi beliau menegurnya sahabatnya ini, aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu mau menjadikan saya ini sekutu bagi Allah? Karena kalimat dan. Maka beliau ketika menegur sahabatnya dilarang berbuat seperti ini, maka beliau mengatakan kul Masya Allahu wahda. Katakan ini hanya dikehendaki oleh Allah saja. Yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dan hadis ini adalah sahih. Jadi orang yang sifatnya dia mengatakan Masya Allah wa sa'a Muhammadun, Masya Allah wa sa'a waliyu wa sa'a sunanu wa sa'a kiai wa sa'a ustad, maka ini perkataan syirik yang harus kita jauhi. Ya. Mungkin secara zahir orang itu ingin memuji orang, tapi memuji yang berlebih-lebihan jatuh kepada syirik, maka ini perbuatan syirik yang harus kita jauhi. Jadi kalau orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta tidak boleh, bagaimana orang itu berkata ini hanya kamu kehendaki, seandainya tidak ada kamu tidak akan terjadi? Lebih berat.
Jadi ini seandainya tidak ada Allah dan tidak ada kamu, tidak akan wujud, itu sudah perbuatan syirik. Maka bagaimana orang mengatakan, wah kalau tidak ada fulan maka tidak akan terjadi ini. Ini lebih berat. Karena disebut Allah dan disebut makhluk sudah syirik. Beliau mengatakan aja'al tani lillahi niddan. Apakah engkau, wahai sahabat, mau menjadikan saya ini sekutu Allah? Jadi beliau tidak bangga, tidak gembira disebut dengan kalimat ini telah dikehendaki oleh Allah dan engkau wahai Nabi yang menghendaki. Tapi beliau memberi teguran dan menunjukkan jawaban yang benar. Kul masya'allahu wahdah. Katakan ini hanya dikehendaki oleh Allah. Ya. Padahal apabila kita jumpai pada zaman sekarang, tidak sedikit orang itu ketika dia meningkat karirnya, ketika ketika berhasil perjuangannya, wah ini kalau tidak ada fulan tidak mungkin terjadi. Kalimat itu secara zahir sudah umum, padahal itu puncaknya syirik. Tapi syirik perkataan, dan syirik perkataan pun namanya syirik, ya syirik. Ini harus kita pahami. Yang nomor dua harus kita pahami pula dalam hadis ini, apabila sahabat radhiyallahu anhum jatuh kepada perbuatan syirik perkataan, maka bagaimana tidak jatuh kepada kita semuanya? Ini menunjukkan kita wajib mempelajari tentang syirik untuk kita jauhi. Padahal orang yang mau mengatakan syirik, mau dakwah memberantas syirik ini sedikit sekali. Padahal macamnya syirik banyak. Bagaimana manusia bisa selamat daripada syirik kalau mereka tidak mempelajari tauhid dan syirik? Mempelajari tauhid agar menjadi orang yang muwahhid, mempelajari syirik agar menghindarkan dirinya dari perbuatan syirik. Jadi kalau para sahabat masih salah dalam perkataannya, tapi dibetulkan oleh beliau, maka yaitu sahabat ini mau, maka tidak mustahil apabila kita ini masih banyak perkataan yang mengandung syirik. Oleh karena itu jalan untuk menjauhi perbuatan syirik ini hendaknya kita menuntut ilmu dan diadakannya kajian memberantas masalah macam-macamnya syirik. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, wa hadza ma'a anna Allah qad asbata lil 'abdi masyiatan. Apa katanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi? Perkataan masya Allah wa syi'ta, ini dikehendaki oleh Allah dan ini dikehendaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dikatakan syirik, padahal Allah menjadikan kehendaknya hamba. Tapi tidak boleh disamakan kehendaknya hamba itu dengan kehendaknya Allah. Dengan dasar ayat liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Maknanya demikian. Apabila Allah menghendak mewujudkan kehendak manusia, kita kan punya kehendak, Allah punya kehendak. Tidak boleh disamakan kehendak Allah itu dengan kehendak kita. Oh, ini telah dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh kamu manusia. Karena menyamakan kehendaknya Allah dengan kehendaknya hamba, maka jika ini dilarang, walaupun Allah menjadikan hak kepada hamba, maka bagaimana perkataan selain daripada ini? Contohnya apa? Ana mutawakkilun 'alallahi wa 'alaika. Saya bertawakal kepadamu ya Allah, dan saya bertawakal kepada Allah dan bertawakal kepadamu wahai fulan. Ini lebih berat. Karena apa? Tawakal tidak boleh kecuali kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah kalian itu harus bertawakal. Berbeda dengan kehendak. Allah punya kehendak, kemudian menjadikan makhluknya juga punya kehendak. Disamakan kehendak Allah dengan kehendak hambanya, sudah jatuh pada syirik. Maka bagaimana tawakal yang itu hanya Allah? Lalu ada orang mengatakan saya bertawakal Allah dan saya bertawakal kepada kamu. Maka ini lebih berat daripada masya Allah wa syi'ta. Lalu bagaimana prakteknya? Apa ada orang yang bicara seperti ini? Ada. Berapa banyak manusia ketika dalam keadaan mengadakan pesta walimatul arus,
Apa katanya? Saya serahkan sepenuhnya. Saya bertawakal sepenuhnya kepada keluarga ini untuk mengurusi anak saya. Jatuh kepada syirik. Seandainya orang itu mengatakan dari pihak wakilnya mempelai laki-laki, dia mengatakan saya bertawakal kepada Allah dan bertawakal kepadamu untuk urusan anak ini, itu sudah jatuh kepada syirik lebih berat daripada perkataan ini dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh kamu. Maka bagaimana orang yang hanya bertawakal menyerahkan diri segala-galanya hanya kepada manusia? Ya, ini perlu kita meluruskan lisan. Jadi bertawakal, menyerahkan diri sepenuhnya hanya haknya Allah. Tidak boleh kita bertawakal kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh kita bertawakal kepada malaikat Jibril. Tidak boleh kita bertawakal kepada orang yang saleh atau yang lainnya. Bertawakal hanya kepada Allah. Karena tawakal ibadah dengan dasar ayat wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Contoh lagi, perkataan yang salah yang jatuh kepada syirik. Wa ana fi hasbillahi wa hasbika. Saya ini yang mencukupi Allah dan yang kamu yang mencukupi saya. Wa ana hasbillahi wa hasbika. Wa ana fi hasbillahi wa hasbika. Ya. Saya ini yang mencukupi Allah dan yang saya ini yang kamu yang kamu mencukupi saya. Tidak boleh. Karena kalimat cukup yaitu hasbuka, hasbukallah, hanya Allah yang mencukupi dirimu wahai Nabi. Ya. Ini harus kita pahami. Jadi kalimat tawakal, kalimat hasbu hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang mencukupi kamu. Dan hanya kepada Allah sebaik-baik penolong. Maka kita tidak boleh mengatakan Allah telah mencukupi saya dan kamu mencukupi saya. Kita tidak punya apa-apa. Kita mau mencukupi apa? Mencukupi diri kita saja tidak mampu. Bagaimana mau mencukupi yang lain? Yang mencukupi adalah Allah Ta'ala. Ya, makanya ketika ada bala atau yang lainnya, apa katanya Nabi Muhammad SAW? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Kemudian yang nomor 3, perkataan syirik pula yang harus kita jauhi. Wa mali illallahu wa anta. Tidak ada yang mengurusi saya ini kecuali Allah dan kamu. Tidak ada yang memiliki saya ini kecuali Allah dan kamu. Tidak boleh. Ya. Karena Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Hanya milik Allah. Semua ada apa yang ada yang di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi saya ini miliknya Allah dan milikmu kamu tidak boleh. Ya. Oleh karena itu ini lisan harus kita jaga. Karena beliau mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik atau diam. Bicara yang baik apabila cocok dengan sunnah. Apabila kita tidak tahu hukumnya, jangan bicara. Karena bicara dihisab. Apabila tidak tahu kita bertanya. Apabila ditanya tidak tahu tidak boleh menjawab. Karena perkataan yang keluar dari mulut kita ada yang mencatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang diucapkan oleh manusia melainkan malaikat raqib dan atid mencatatnya. Contoh yang lain, wa hadza minallahi wa minka. Ini dari Allah dan dari kamu tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Hadza minallahi summa minka. Ini dari Allah kemudian, karena kemudian datang setelah pertama. Kalau ini dari Allah dan dari kamu tidak boleh. Oleh karena itu apabila kita minta bantuan kepada manusia dalam urusan dunia boleh. Pertama kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta bantuan kepadamu boleh. Karena kalimat kemudian tidaklah sama.
tapi datang belakangan. Menunjukkan yang pertama tidak disertai dengan yang kedua. Ya. Tapi kalau kita mengatakan saya memohon kepada Allah dan memohon kepada kamu, tidak boleh. Karena doa ibadah, ad-du'a'u huwal ibadah. Jika manusia mengatakan saya mohon kepada Allah dan kamu tidak boleh, bagaimana orang itu hanya mohon kepada makhluk? Pokoknya saya mohon kepadamu, tidak boleh. Dalam urusan dunia sebaiknya pun walaupun manusia dia mampu katakan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta bantuan kepadamu boleh. Selagi dia masih hidup dan ada di depan kita. Tapi apabila dia hidup kita tidak melihatnya seperti jin dan malaikat, kita tidak boleh memanggilnya. Kita tidak boleh minta bantuan jin dan malaikat. Karena Allah tidak memerintahkan kepada kita demikian. Karena minta bantuan adalah al-isti'anah. Isti'anah adalah ibadah yang Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi lisan harus diatur. Bedakan kalimat dan kalimat kemudian. Jadi boleh kita mengatakan saya memohon kepada Allah Ta'ala dulu kan. Saya mohon kepada Allah Ta'ala kemudian minta. Kalimat kemudian minta bantuan pada dirimu dalam hal ini. Dan minta bantuan pada manusia boleh apabila manusia itu mempunyai kekuasaan. Mempunyai kemampuan. Contoh tolong sepeda itu perbaiki. Ya. Atau tolong rumah itu tunggu. Itu kan minta bantuan kepada manusia. Tapi meminta yang itu haknya Allah Ta'ala seperti rezeki atau menolak balak, maka tidak boleh kita minta kepada manusia sekalipun dia masih hidup. Karena orang yang minta kepada manusia itu haknya Allah, berarti memalingkan haknya Allah kepada manusia. Wa hadza min barakatillahi wa barakatika. Contoh yang lain yang termasuk syirik. Ini berkahnya Allah dan berkahmu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang mengatakan ini berkahnya Allah dan berkahmu, maka ini dia jatuh kepada syirik lebih berat daripada perkataan Masya Allah wa syi'ta. Padahal sekarang tidak sedikit manusia minta barokah. Barokah itu kebaikan yang banyak, yang itu haknya Allah Ta'ala. Ada orang manusia minta berkahnya, minta barokahnya, tidak mohon kepada Allah Ta'ala tapi mohon kepada manusia, maka jatuh kepada syirik besar. Karena mengalihkan haknya Allah Ta'ala kepada manusia. Seandainya orang mengatakan ini barokah Allah Ta'ala dan barokahmu, itu saja sudah berbuat syirik, maka bagaimana ini semata-mata barokahmu? Ya, karena itu apabila ada orang minta barokah kepada kita, katakan barokah itu apa? Barokah itu kebaikan yang banyak. Sedangkan kebaikan yang banyak itu hanya Allah yang memilikinya. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kalimat wallahu li fis samai wa anta li fil ardi. Allah yang mengurusi saya, karena Allah itu di langit dan kamu yang mengurusi saya di bumi, tidak boleh. Ya. Allah yang mengurusi saya di langit dan kamu yang mengurusi saya di bumi, tidak boleh. Karena Allah yang mengatur, yang mengurusi. Yudabbirul amra minas samai ilal ard. Karena Allah yang mengatur langit dan bumi. Jadi disebutnya Allah yang mengurusi saya di langit dan engkau yang mengurusi saya di bumi, maka ini jatuh pula syirik perkataan. Ya. Demikian juga ada orang berkata wallahi wa hayati fulan, demi Allah dan hidupnya fulan, sama. Demi Allah dan demi hidupnya fulan. Disamakan Allah sejajar, disetarakan Allah itu dengan hidupnya fulan, tidak boleh. Contohnya wallahi wa Muhammadin, wallahi wa hadratal Mustafa, tidak boleh. Wallahi wa Jibril, tidak boleh. Ya. Yang boleh wallahi demi Allah. Demikian juga orang berkata nazaron lillah wali fulan, saya bernazar untuk Allah dan bernazar untuk orang yang mati, syirik.
Karena nazar adalah ibadah. Karena Allah mengatakan yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya. Jadi nazar adalah ibadah. Man nazara lillahi falyuti'hu. Siapa yang nazar karena Allah Ta'ala maka hendaknya dia taat. Nazar itu dia mengucapkan berjanji kepada Allah apabila dia sembuh dia akan beramal. Maka bernazar kepada makhluk tidak boleh. Nazaran lillahi wa li fulanin, ini nazarku karena Allah Ta'ala dan karena fulan, maka jatuh pada syirik. Karena nazaru hukumnya ibadah. Contoh lagi, ana atubu ilallahi wa li fulanin, saya tobat kepada Allah dan tobat kepada si fulan. Ya. Karena tobat haknya Allah. Mana dalilnya watubu ilallahi taubatan nasuha. Tidak ada watubu ila fulan. Tapi kalau kita bersalah kepada manusia, katakan saya minta maaf. Karena ada ayatnya wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Maka orang yang ahli takwa adalah orang yang menahan marah dan suka memaafkan. Tapi tobat hanya hendaknya Allah. Karena makna tobat taba adalah yakni raja al-inabah, kembali. Ya, wa ana atubu ilallahi wa li fulanin, saya tobat kepada Allah dan tobat kepada manusia, maka perbuatan makanya adalah perkataan syirik. Yang betul ana atubu ilallahi, saya hanya tobat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan apabila bersalah kepada manusia, katakan saya minta maaf kepada manusia. Awa arjullaha wa fulanan, aku berharap kepada Allah dan berharap kepadamu, juga kalimat yang salah. Karena berharap ibadah. Mana dalilnya? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Nah, Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap perjumpaan Allah. Tidak ada ayat faman kana yarju fulanan. Karena ar-raja berharap. Dan berharap itu menunjukkan kebutuhan kita. Ya. Kekurangan kita yang patut kita minta hanya kepada Allah. Maka barang siapa orang mengatakan saya berharap kepada Allah dan berharap kepadamu ya fulan, maka jatuh kepada perkataan syirik. Ya. Ini ya ikhwan di antara kalimat-kalimat yang harus kita jauhi, yaitu syiriknya lisan yang banyak dikerjakan oleh atau diucapkan oleh manusia. Selanjutnya, fawazin baina hadzal alfazi wa baina qawli alqa'il. Maka wahai para pendengar, wahai mustami'in, bandingkanlah kalimat-kalimat yang keluar tadi dan kalimat masya Allah wa syi'ta, apa yang telah Allah kehendaki dan kamu kehendaki wahai Nabi. Padahal Nabi Muhammad SAW mempunyai kehendak pula. Itu saja kalau ada kalimat dan tidak boleh. Hendaknya masya Allah wahda, hanya Allah yang menghendaki. Kalau harus menyebut orang boleh masya Allah summa syi'ta. Ini telah dikehendaki oleh Allah kemudian kamu kehendaki boleh. Karena kemudian menunjukkan belakangan dan tidak menunjukkan persamaan. Jadi orang itu masuk, si fulan masuk kemudian datang belakangan. Boleh. Ya, tetapi apabila ditambahi wa tidak boleh. Dan yang paling bagus kita mendapatkan sesuatu ini telah dikehendaki oleh Allah. Masya Allah. Kita melihat orang itu berhasil mendirikan sesuatu, katakan masya Allah, ini telah dikehendaki oleh Allah mewujudkan tauhid kita. Dan itu tidak mengurangi kehormatan manusia, tidak. Karena manusia bisa berbuat sesuatu, berhasil, sukses sesuatu pun, kalau tidak Allah yang mensukseskan, maka tidak sukses. Berarti pusatnya, asalnya keberhasilan manusia itu datangnya dari Allah. Maka layaknya kita menyebut masya Allah, alhamdulillah ini telah dikehendaki oleh Allah. Agar kita tidak menjatuhkan kalimat kesombongan kepada si fulan, dan supaya mereka tidak takabur. Dan apabila tidak berhasil pun kita tidak menghina kepada orang itu. Ini baiknya kita menjaga dengan kalimat tauhid. Baik. Fasujudu, maka sujud.
wal ibadatu dan ibadah, wat tawakkulu dan tawakal, wal inabatu dan kembali maknanya tobat, wat taqwa dan takwa, wal khasyatu dan khasyah, maka makhzun hakum lillahi, ini semata-mata haknya Allah. Tidak boleh kita sujud kepada makhluk. Adapun Allah menyuruh Nabi Adam sujud, bukan sujud ibadah, tapi itu adalah sujud inhina, sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Dan yang merintah pun juga Allah. Mana dalilnya bahwasanya sujud itu haknya Allah? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Maka sebenarnya sujud itu hanya Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Maka janganlah kamu berdoa bersama Allah ini dengan sesuatu pun. Wal ibadatu ibadah juga haknya Allah. Tidak boleh kita mengatakan saya beribadah kepada Allah dan beribadah kepada manusia, tidak boleh. Karena ibadah itu al-khudu wa tadhallul, merendahkan diri serendah-rendahnya dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka ini haknya Allah Ta'ala. Kita beribadah kepada Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Bagaimana beribadah kepada manusia? Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, bingung para sahabat. Sampai sahabat Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, aku akan bunuh. Saking cintanya sahabat Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Ketika dikabari bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia, maka mengingkarinya sahabat Umar. Siapa yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal dunia? Saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, kalimat yang pendek yang disampaikan oleh beliau, siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah hidup, la yamutu. Al-hayyu la yamut. Maka Allah hidup, tidak akan mati. Siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad SAW, ketahuilah beliau meninggal dunia. Sadarlah sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ini pentingnya ya kan ilmu. Menunjukkan ibadah itu banyak tunduk, minta-minta, itu namanya ibadah. Mana dalilnya minta itu ibadah? Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maknanya doa itu hanya diperuntukkan untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu itu berdoa selain Allah. Maka hendaknya engkau berdoa kepada Allah, karena doa adalah ibadah. Jadi beribadah kepada Nabi Muhammad SAW hukumnya syirik, hukumnya haram. Dan makna ibadah itu bukan berarti hanya menundukkan diri kepala, tidak. Makna ibadah itu diantaranya adalah doa. Diantaranya memohon perlindungan, itu beribadah. Maka orang yang minta perlindungan kepada selain Allah yang itu haknya Allah, walaupun yang dipanggil itu adalah Rasulullah SAW atau malaikat Jibril, maka orang itu jatuh kepada syirik. Karena ibadah hakullahi makhlun, itu haknya Allah semata-mata. Demikian juga wat tawakul, tidak boleh kita bertawakal, menyerah diri sepenuhnya kepada manusia, karena manusia tidak punya apa-apa. Bagaimana kita menyerah kepada manusia yang kita juga manusia? Punya kelebihan apa manusia itu dengan yang lainnya? Maka orang bertawakal hanya kepada Allah. Sebagaimana tadi, wa 'alallahi falyatawakkalu. Tidak ada wa 'ala Muhammadin, wa 'ala Jibril, wa 'ala wali, wa 'ala sunan, wa 'ala ustaz. Aku bertawakal, tidak ada dalilnya. Karena tidak ada, tidak boleh. Dan karena ibadah itu dasarnya yaitu dalil. Ya. Karena banyak orang yang sudah pokoknya saya bertawakal kepada Allah, tidak boleh. Makanya kita dianjurkan apabila kita mau tidur mengakhiri dengan perkataan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku ini sepenuhnya kepadamu. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, maknanya ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusan ini kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku ini kepadamu ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku yaitu letakkan punggungku ini aku serahkan kepadamu ya Allah.
Jadi tawakal semuanya 4 macam. Hanya ilaika kepadamu ya Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Ya, karena masih banyak orang bertawakal kepada manusia. Demikian juga tobat yang tadi sudah disebutkan. Demikian juga wattaqwa, yaitu takwa. Maka tidak boleh kita bertakwa kepada manusia. Karena Allah mengatakan fattaqullaha. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kepada Rabbmu. Jadi bertakwa maknanya melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini hanya Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya wal khasyah. Dan takut pun tidak boleh kita takut kepada manusia. Tapi takut kepada Allah karena Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalau ada orang mengatakan saya takut kepada Allah dan takut kepadamu, tidak boleh. Karena dan menyamakan. Allah mengatakan fala takhshawhum wakhshawni. Kamu jangan takut kepada mereka tapi takutlah kepadaku, yaitu kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah tidak membolehkan hambanya takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Kecuali takut fitrah. Takut fitrah maknanya takut pembawaan. Ya. Ada takut yang harus melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, ini hanya Allah. Tapi takut yang sifatnya nalori, fitrah, boleh orang itu gelap, dia takut, maka perlu lampu tidak mengapa. Karena di situ tidak ada unsur melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi kalau kita sholat takut kepada manusia, khawatir nanti gajinya dikurangi atau dipecat, tidak mau sholat karena apabila kelihatan sholat, kelihatan puasa, nanti akan dipecat, yaitu kepegawaiannya, maka ini namanya takut ibadah. Makanya tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga wan nazaru, tidak boleh nazar kecuali kepada Allah. Wal halfu, tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah. Wat tasbihu, dan tidak boleh bertasbih kecuali kepada Allah. Subhanakallah, tidak boleh subhana Muhammadin. Ya, harus maha suci Allah. Tidak boleh maha suci subhana malaikat, subhana Jibril, tidak boleh. Subhanakallah, maha suci engkau wahai Allah. Tidak boleh subhanaka anta ya fulan, subhanaka Muhammad, subhanaka Jibril, subhanaka wali, subhanaka ustaz. Maha suci engkau wahai ustaz, tidak boleh. Karena tasbih hanya Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Demikian juga istighfar hanya Allah Ta'ala. Tidak boleh istighfar kepada manusia. Karena Allah Al-Ghaffar dzu maghfirah, At-Tawwab dzu taubatin. Yang mana At-Tawwab memberi tobat, Al-Ghaffar memberi pengampunan. Dan ini kalimat-kalimat ini harus kita hafal betul karena menyangkut yaitu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga wa halqur ra'si khudu'an wa ta'affutan, mencukur rambut, menggundul rambut dalam rangka tunduk kepada manusia tidak boleh. Ya, yaitu mencukur rambut, jadi dibungkus semuanya dalam rangka tunduk kepada semua tidak boleh. Karena apa? Halqur ra'si bagian daripada ibadah bagi orang yang tahallul ketika dia sudah sa'i, bagi orang yang sifatnya dia umrah atau setelah dia melempar jumrah, ini yaitu haknya, ini adalah masalah ibadah. Namun apabila kita ingin cukur biasa boleh, ya, karena beliau juga mencukur rambutnya. Mencukur bayi ketika lahir 7 hari ada syariatnya boleh, tapi bukan ibadah. Tapi itu mengambil sunnahnya karena beliau mengatakan ihliki, maka cukurlah rambutnya anak itu tadi. Tapi suatu saat kita dilarang mencukur, seperti wanita apabila sudah dewasa dilarang mencukur rambutnya, jadi dalam kondisi mau dioperasi lain lagi. Jadi mencukur rambut dalam rangka penghormatan, ya, israf kepada seseorang, maka hukumnya tidak boleh. Maka hukumnya termasuk syirik karena mencukur yang menunjukkan ketundukan
yang menunjukkan yaitu keandapan asot itu hanya haknya Allah Ta'ala, seperti orang yang setelah dia sa'i lalu tahallul maka dia mencukur rambutnya karena melaksanakan perintah sebagai ketujuan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Namun mencukur rambut boleh apabila mencukur biasa, jadi niatnya hanya untuk menghilangkan rambutnya tidak mengapa, ya. Tapi kalau mencukur niatnya takzim mengagungkan orang, termasuk bagian ibadah yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawafu bil bait, tawaf ke Baitullah adalah ibadah. Maka apabila orang itu tawaf selain ke Baitullah, berarti menjadikan selain Baitullah sebagai tempat ibadah, maka hukumnya haram. Tidak boleh orang itu tawaf di kuburan, tawaf di batu, tawaf mengelilingi rumah dalam rangka ibadah tidak boleh. Tapi kalau mengelilingi rumah untuk mencari pencuri atau menjaga, boleh. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu disertai dengan niat. Tapi tawaf dalam rangka ibadah hanya Ka'bah, tidak boleh yang lainnya. Demikian juga doa, kullu dzalika makhdhun haqqullahi, maka ini semuanya murni haknya Allah Ta'ala, tidak boleh dicampuri yang lain. La yasluhu wa la yanbahi li siwahu, tidak boleh dipakai dan tidak layak untuk selain Allah. Min malakin, sekalipun itu malaikat muqarrabin yang mendekatkan diri kepada Allah, wala nabiyyin mursalin, dan sekalipun itu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kita tidak boleh bertawakal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bertawakal kepada malaikat Jibril. Jika kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya kita tidak boleh bertawakal kepada mereka. Kepada malaikat yang itu makhluk yang suci, makhluk yang ibadah kepada Allah, tidak maksiat, tidak boleh kita bertawakal kepada mereka. Maka bagaimana bertawakal kepada derajatnya orang yang masih ada maksiatnya? Nah, ini perlu difahami. Kemudian juga fi musnadil Imam Ahmad, di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah, anna rajulan utiya bihi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang laki-laki dibawa di depannya beliau. Qad adnaba dzanban, maka orang ini telah berlumuran dengan dosa, banyak dosanya. Falamma waqafa baina yadayhi, maka ketika orang itu datang di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa doanya? Berdoa, Allahumma inni atubu ilaika wa la atubu ila Muhammadin. Ya Allah, aku tobat kepadamu dan aku tidak tobat kepada Nabi Muhammad. Faqala arafal haqqa li ahlihi, maka Rasulullah SAW senang. Oh, orang itu mengerti hanya tobat itu hanya kepada Allah. Apa katanya? Ya Allah, aku tobat kepadamu dan aku tidak tobat kepada Muhammad. Beliau tidak marah, malah senang. Bangga arafal haqqa, orang itu mengerti haknya tobat ini memang hanya, yaitu yang berhak dimintai tobat hanya Allah. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang tauhid, demikian juga yaitu Nabi Muhammad SAW memuliakan pula orang yang ahli tauhid. Baik ya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini dulu dan waktunya menjelang Isya, dan insyaallah lain kali akan disambung. Dan kami akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.